Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan melimpahkan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam presentasi kali ini. Kami dari kelompok 1 kelas HK20B dengan anggota kelompok kami yang pertama Alif Eka Prasetyo, yang kedua Dimas Imam Prasetyo, yang ketiga Hamdani, yang keempat Noval Ubaidillah. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan presentasi makalah kami yang berjudul Dugaan Pelanggaran Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 PT Consort Kalimantan Semen. Kalau begitu, langsung saja kita ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saudara Dimas. Monopoli adalah suatu situasi dalam pasar di mana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak punya pengganti yang mirip dan ada hambatan bagi perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk dalam bidang industri atau bisnis tersebut. Dengan kata lain, pasar dikuasai oleh satu atau segelintir perusahaan sementara pihak lain sulit masuk di dalamnya. Ada dua jenis monopoli, yaitu monopoli alamiah dan monopoli artifisial. Monopoli alamiah lahir karena mekanisme murni dalam pasar. Monopoli ini lahir secara wajar dan alamiah karena kondisi objektif yang dimiliki oleh suatu perusahaan, yang menyebabkan perusahaan ini unggul dalam pasar tanpa bisa ditandingi dan dikalahkan secara memadai oleh perusahaan lain. Monopoli artifisial, monopoli ini lahir karena persekongkolan atau kolusi politis dan ekonomi antara pengusaha dan pengusaha demi melindungi kepentingan kelompok pengusaha tersebut. Monopoli semacam ini bisa lahir karena pertimbangan rasional maupun irasional. Pertimbangan rasional misalnya demi melindungi industri dalam negeri, demi memenuhi economic of scale, dan seterusnya. Pertimbangan yang irasional bisa sangat pribadi sifatnya dan bisa dari yang samar-samar dan besar muatan ideologisnya sampai pada yang kasar dan terang-terangan. Lalu, undang-undang atau regulasi terkait anti monopoli. Dalam situasi tertentu kita membutuhkan perusahaan besar dengan kekuatan ekonomi yang besar dalam hal praktek monopoli, oligopoli, suap harus dibatasi dan dikendalikan karena apabila tidak dapat merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya dan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Maka Indonesia pun kemudian membuat sebuah peraturan anti monopoli, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lalu, jual rugi. Salah satu kegiatan dilarang dalam berbisnis yaitu jual rugi. Dalam bisnis, sering sekali pelaku usaha melakukan tindak jual rugi terhadap produk barang atau jasanya. Akan tetapi sifat jual rugi tersebut berbeda jika dikaitkan dengan tindakan memasok ataupun menerima pasokan produk dengan menetapkan harga yang sangat rendah dengan tujuan untuk menyingkirkan kegiatan usaha pesaingnya. Tindakan jual rugi dapat dikualifikasikan sebagai berikut. 1. Menetapkan harga sangat rendah. 2. Produk atas barang atau jasa yang sama. 3. Dilakukan pada dasar yang bersangkutan. Lalu 4. Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. 5. Terjadi penguasaan pasar. Peraturan jual rugi di Indonesia. Jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tindakan jual rugi dikategorikan sebagai suatu tindakan yang dilarang yang telah dirumuskan di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, yang dikenal dengan KPPU merupakan lembaga independen di Indonesia. KPPU adalah salah satu lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan
undang-undang yang terkait dengan larangan monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat. Anggota Komisi Pengawasan Persaingan Usaha jumlahnya ada 9 orang, diangkat langsung oleh Presiden sesuai dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat. Kasus jual rugi yang dilakukan PT Consult Kalimantan Semen. Identitas terlapor. PT Consult Kalimantan Semen beralamat kantor di The Suite Tower, lantai 19, Jalan Boulevard Pantai Indah Kapuk nomor 1, Kavling OFS, Blok 00 nomor 1, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, dan alamat pabrik di Desa Saradang, RT 2, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Terlapor merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 15 Agustus 2011 yang dibuat oleh Hasmelina, sarjana hukum notaris di Jakarta dan berkedudukan di Jakarta Utara. Pelanggaran yang dilakukan. Bahwa terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu menjual produk dengan sistem jual rugi. Adapun ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan pelaku usaha dilarang melakukan pemasakan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pangsa pasar di Kalimantan Selatan. PT Indo Semen Tunggal Perkasa Tbk yang memproduksi dan menjual semen dengan merek semen 3 roda. PT Semen Indonesia Tbk yang memproduksi dan menjual semen dengan merek semen Gresik. PT Semen Tonasa yang memproduksi dan menjual semen dengan merek semen Tonasa. PT Solusi Bangun Persada Tbk, PT Holcim Indonesia Tbk yang memproduksi dan menjual semen dengan merek semen Holcim. PT Semen Bosowa Maros yang memproduksi dan menjual semen dengan merek semen Bosowa. PT Consult Kalimantan Semen terlapor yang memproduksi dan menjual semen dengan merek semen Cons. Analisa kasus menggunakan pemenuhan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Unsur pelaku usaha. Dalam perkara ini, yang dimaksud dengan pelaku usaha ialah PT Consult Kalimantan Semen, suatu badan usaha yang terbentuk dalam hukum perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha dalam industri semen. Dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi. Unsur melakukan pemasokan dan unsur barang. Terlapor melakukan produksi dan penjualan semen jenis OPC dan PCC, salah satunya di wilayah Kalimantan Selatan kepada distributor. Sebagaimana pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, maka unsur melakukan pemasokan terpenuhi, bahwa kegiatan terlapor dalam perkara tersebut dikategorikan sebagai kegiatan melakukan pemasokan barang melalui salah satunya melakukan penjualan semen jenis PCC. Dengan demikian, unsur melakukan pemasokan terpenuhi. Unsur jual rugi. Harga jual rata-rata terlapor lebih rendah dibandingkan dengan para pesaingnya, yaitu terlapor telah melakukan jual rugi pada tahun 2015
dan telah melakukan penjualan dengan harga yang sangat rendah sepanjang tahun 2015 sampai dengan kuartal 3 tahun 2019, sehingga unsur jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah terpenuhi. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai unsur menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya. Bahwa berdasarkan pangsa pasar semen di wilayah Kalimantan Selatan, terdapat 5 pelaku usaha yang keluar dari wilayah Kalimantan Selatan. Bahwa kelima perusahaan tersebut keluar dari pasar wilayah Kalimantan Selatan setelah mengalami penurunan penjualan dan berusaha untuk menurunkan harga jual, tetapi tidak mampu bersaing dengan harga jual semen pada pasar bersangkutan. Bahwa dengan tersingkirnya 5 pelaku usaha pesaing di wilayah Kalimantan Selatan menunjukkan pasar yang semakin terkonsentrasi. Berikutnya, unsur pasar bersangkutan. Terlapor memasarkan produk semennya pada pasar dengan jenis semen yang sama atau dapat substitusi, dan di mana terlapor melakukan pelanggaran jual rugi dan atau menetapkan harga yang sangat rendah. Yaitu dalam hal ini semen jenis PCC bukan berdasarkan atas mayoritas atau dominasi jenis semen. Berikutnya, unsur mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Majelis Komisi mempertimbangkan bahwa perilaku terlapor yang melakukan penetapan harga jual di bawah HPP pada tahun 2015 dan menetapkan harga jual di bawah para pesaingnya sepanjang tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 mengakibatkan keluarnya 5 pelaku usaha lain. Hal tersebut mengakibatkan adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi akibat perilaku jual rugi terlapor, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Selanjutnya, putusan KPPU terhadap PT Consort Kalimantan Semen. Pertama, menyatakan terlapor secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kedua, menghukum terlapor membayar denda sejumlah 22.352.000.000 rupiah atas pelanggaran pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 atau pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Ketiga, memerintahkan terlapor untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Keempat, memerintahkan terlapor melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda ke KPPU. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan dalam penyampaian presentasi kami. Dengan ini presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.